sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada pasien, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mencuci tangan, pastikan di tangan kita tidak terdapat cincin, arloji, gelang, dan lain-lain, atau perhiasan semacamnya. Kemudian gulung baju sampai ke batas siku. Kemudian basahilah tangan dengan air mengalir, lalu kecilkan aliran air dan tuangkan kira-kira 3 ml sabun cair dan ratakan di seluruh tangan. Kemudian gosok kedua telapak tangan. Gosok telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri dan sebaliknya silih berganti. Kemudian gosok jari-jari dengan memasukkan jari-jari tangan kanan di sela jari-jari tangan kiri sambil menggosok. Ini dilakukan secara berganti. Kemudian gosok kedua ibu jari dan area di sekitarnya. Kemudian gosok dan bersihkanlah ujung jari dan kuku jari kedua tangan dengan menggosok ujung jari tangan kiri pada telapak tangan. Lakukan hal yang sama pada tangan yang lain. Kemudian gosok kedua pergelangan tangan silih berganti. Kemudian bilas kedua tangan air mengalir mulai dari ujung jari sampai ke siku, dan pastikan air tidak boleh mengalir ke arah ujung-ujung jari. Tutuplah kerang tanpa menyentuh dengan tangan yang sudah dicuci, yaitu dengan menggunakan siku, kertas, tisu atau lap bersih. Tapi saya di sini menggunakan tisu. Kemudian keringkanlah tangan dengan lap bersih atau tisu, kemudian membaca alhamdulillah. Ketika pasien datang dengan keluhan luka, sebaiknya kita membaringkan terlebih dahulu pasien di tempat tidur. Baiklah Bu, saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, bak steril yang berisi gunting dan pinset. Kemudian kasa steril, handsplash, kapas putih, betadine, dan larutan NaCl, kemudian handscone steril. Tapi Bu, apa yang menyebabkan terjadinya luka Bu? Tapi dok, terkena gizi berkarat dok. Tapi Bu, bisa dijelaskan kepada saya bagaimana proses terjadinya luka tak? Tapi dok, jalan nggak di samping rumahku, baru nak tusuk kak dok. Ini sudah berapa lama Bu? Baru berapa jam yang lalu dok. Luka terjadi di bagian kaki, di mana luka tersebut merupakan luka kronik karena onsetnya baru terjadi beberapa jam yang lalu. Ukuran panjangnya yaitu 2 cm dengan kedalaman 1,5 cm. Tidak ada tunneling ataupun fistula, tidak ada cairan eksudat, tidak terjadi infeksi, dan di bagian tepi luka yaitu berbentuk reguler yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam. Tidak ada jaringan yang mati. Nyeri yang dirasakan pasien yaitu ketika diraba di area luka dan ditekan pada area luka. Ya, di sini saya akan memakai handscone steril. Yang pertama kita membuka bagian atasnya. Kita menggunakan handscone steril di tempat yang steril. Kemudian kita memasukkan tangan ke dalam handscone tersebut. Kemudian kita bisa menyentuh bagian luar dari handscone karena bagian tangan yang kita sudah memakai handscone. Selanjutnya kita akan membersihkan luka terlebih dahulu menggunakan kapas putih dan betadine. Kita tuangkan
secukupnya betadine ke kapas. Kemudian kita mulai membersihkan di area luka tersebut. Selanjutnya kita membersihkan kembali dengan larutan NaCl. Selanjutnya kita menggunakan kain kasa steril untuk menutupi bagian luka, dan pastikan kain kasa tersebut bisa menutupi semua area luka, dan kita merapikan kain kasa steril tersebut agar lukanya bisa tertutupi. Kemudian kita memasangkan hand plus sebagai perekat agar kain kasanya bisa bertahan dan merapikannya. Tabe Bu, untuk perawatan lukanya sudah selesai ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi intramuskular untuk memasukkan tetanus toksoid agar terhindar dari tetanus. Apakah Ibu bersedia? Ya Dok, saya bersedia. Tabe Bu, selanjutnya saya akan merapikan alat yang telah saya gunakan tadi ya Bu. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Yang pertama bak steril, vial, kemudian kapas alkohol, dan tempat sampah infeksius. Bu, selanjutnya saya akan melakukan injeksi di bagian musculus deltoideus Ibu. Kemungkinan Ibu akan merasakan nyeri dan segala tindakan akan menghasilkan risiko. Apakah Ibu bersedia? Tabe Dok, saya bersedia. Setelah Bu, selanjutnya saya akan cuci tangan dan memakai handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya persiapan obat suntik dari vial. Pastikan penutup logam dari ujung vial sudah tidak ada, kemudian menggunakan kapas alkohol untuk mengusap bagian karet dari vial tersebut, kemudian melepaskan penutup jarum dan menarik ke belakang untuk mengumpulkan udara sekiranya dosis yang diperlukan yaitu 0,05 cc. Kemudian masukkan jarum menembus bagian tengah penutup karet, kemudian udara dikeluarkan ke dalam vial secara perlahan, kemudian mempertahankan ujung jarum agar tekanan udara bisa bertahap mengisi spoid dengan cairan obat. Kemudian ditarik secara perlahan, kemudian disentil bagian barrel dengan hati-hati untuk melepaskan gelembung udara, kemudian menutup jarum dengan penutupnya. Setelah cuci tangan dan menggunakan handscoon, di sini saya menentukan tempat penyuntikannya yaitu di musculus deltoideus, kemudian membebaskan pakaian dari area penyuntikan, kemudian menggunakan kapas alkohol untuk membersihkan area penyuntikan dan menunggu hingga kering. Kemudian menusukkan jarum ke dalam permukaan kulit sedalam 1/4 panjang jarum, kemudian menarik penghisap sedikit untuk memeriksa apakah ada darah atau tidak. Bila tidak ada darah, semprotkan cairan obat perlahan-lahan sampai cairan obat masuk ke seluruhnya. Kemudian menekan daerah penusukan jarum dengan kapas alkohol setelah dan dikeluarkan dengan cepat. Kemudian tempat penyuntikan di massage, kemudian merapikan pasien. Tabe Bu, ini sudah selesai. Ibu bisa merapikan kembali pakaiannya. Saya akan membereskan alat-alat yang telah saya gunakan ya Bu. Tabe, permisi Bu.